Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembicaraan tentang seorang pemimpin yang berbasis pada kepemimpinan profetik, ya, kepemimpinan nabi. Ini adalah kepemimpinan yang dapat diteladani oleh umatnya, menjadi kepemimpinan yang ideal, ya. Karena apa? Setiap diri dari kita adalah seorang pemimpin. Maka bagaimana setiap daripada kita juga memiliki sifat-sifat kepemimpinan profetik, sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita sebutkan berapa? 3, ya. Yaitu yang pertama azizun alaihi manitum, yang kedua harisun alaikum, yang ketiga raufur rohim, ya. Keempat berarti, ya, yaitu azizun, harisun, rauf dan rohim. Itu yang kemarin. Nah, sekarang kita tambahkan kepemimpinan profetik atau kepemimpinan nabi, ya. Yang kelima yaitu siddiq, ya. Siddiq itu berarti benar. Disebut benar karena memiliki pedoman yang jelas, ya. Pedomannya itu benar, jelas, terukur. Kalau Nabi pedomannya ya Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau seorang pemimpin maka mengambil aturan yang jelas juga, yang diturunkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Artinya perilaku Nabi menjadi panduan dalam kepemimpinan kita. Jadi pertama adalah landasan yang benar dari Al-Quran. Mengapa? Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti di dalam Al-Quran ada kepastian, ya. Maka Allah telah jelaskan dalam Al-Quran di juz berapa itu? Afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, ya. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Jika sekiranya Al-Quran tidak datang dari sisi Allah, maka pasti kalian akan mendapati banyak pertentangan. Apa itu mafhum mukhalafahnya? Ya, karena Al-Quran itu tidak ada pertentangan sedikit pun, ya, maka sudah pastilah dia dari sisi Allah, datang dari Allah, ya. Maka tidak dijumpai adanya kekurangan sedikit pun di dalam Al-Quran. Isinya, ya, begitu dalam, begitu luas, mencakup seluruh apa yang ada di dunia dan juga di akhirat, ya. Sedikit berita-berita tentang ruh,
sebagai urusan Allah. Peristiwa yang akan terjadi di akhirat, peristiwa sekian tahun yang lalu dan begitu seterusnya ada di dalamnya. Kemudian perilaku Nabi, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Perilaku Nabi bukan kehendak sendiri, tapi perilaku Nabi adalah cerminan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi landasan bagi kepemimpinan umat, ya. Di samping ada job deskripsi yang jelas, ya. Artinya seorang pemimpin mesti menurunkan fungsi yang jelas, ya. Apa tanggung jawabnya saya sebagai mahasiswa, ya, sebagai mahasiswa itu pemimpin loh. Sebagai pelajar itu juga pemimpin. Bagaimana memimpin diri sendiri supaya menjadi mahasiswa yang baik. Bagaimana memimpin diri sendiri supaya menjadi pelajar yang baik. Ya, dicatat. Tugas saya sebagai pelajar adalah 1, 2, 3. Kan gitu ya. Tanggung jawab saya sebagai pelajar adalah 1, 2, dan seterusnya. Supaya apa yang dilakukan itu benar, ya, memiliki panduan yang jelas. Jangan sampai kita itu menjadi pemimpin tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya, sehingga yang dilakukan ngambang, ya, tidak berdasar, nanti tidak jelas. Jadi sidik itu adalah benar, ya. Sehingga yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, ya. Jangan sebuah tipu-tipu, ya. Tipu-tipu itu menjebloskan diri sendiri ke dalam kenistaan, ya. Mendingan segala sesuatu itu perlu dikomunikasikan dengan baik dan benar supaya kita tidak tipu-tipu. Sampaikan, ya, qulil haq walau kana muron. Kata Nabi, sampaikan yang benar walaupun itu pahit, ya. Jangan sampai kita tipu-tipu apalagi sama orang tua, ya. Padahal uangnya misalnya buat jajan gitu, ya. Kepada orang tuanya ngomongnya gak sidik, ya. Pak, ini SPP-nya naik gitu, ya. Sekarang jadi sekian, apa-apa mahal gitu, ya. Padahal habis buat jajan. Ini kira-kira gimana itu? Sidik apa enggak? Yang dikatakan adalah tipu-tipu, ya. Dan seterusnya. Kita harus memiliki sifat sidik, ya. Kemudian amanah, ya, ini yang ingin saya tekankan, ya. Sidik sangat erat hubungannya dengan amanah. Karena kita ini mendapatkan amanah. Sebagai hamba ada amanah, sebagai anak ada amanah, sebagai pelajar ada amanah, sebagai mahasiswa ada amanah, sebagai orang tua ada amanah, ya. Jadi amanah itu melekat pada setiap insan. Oleh karena itu orang yang baik, ya, pemimpin yang baik, ya, li amanatihim wahdihim ro'un. Dia pasti menjaga amanah, menjaga janji-janjinya, ya. Seorang presiden ketika kampanye dia janji, ya, wah, nanti saya akan gini. Hati-hati itu, ya. Janji itu akan ditagih, ya. Seorang santri ketika dia akan dipondokkan mungkin sudah janji, ya. Saya janji saya janji Umi nanti kalau di pondok akan gini. Wah, itu dia juga berupa amanah, ya. Janji itu harus dipenuhi, diusahakan. Amanah orang tua, ya, nanti kamu saya pondokkan, ya, di sana kamu belajar giat,
hati-hati menggunakan HP dan seterusnya. Itu amanah yang harus ditanggung jawab ya. Supaya nanti amanah dari orang tua ini harus kita jaga. Janji kita kepada orang tua juga harus dijaga. Begitu juga seorang suami, dia ketika akad ya, dia akan setelah qabiltu nikahaha wa taswijaha bimahril wadhkur, ini ya yang akan dalam waktu dekat mau nikah ini. Harus betul-betul ya dijaga amanahnya ya. Begitu seterusnya. Bahkan diri kita sendiri itu punya amanah terhadap diri kita sendiri. Amanah yang paling besar bagaimana diri kita itu selamat, ya kan? Kalau orang itu bikin aniaya terhadap diri sendiri namanya dolim. Ya. Jadi dolim adalah berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Dolim ya, berbuat aniaya. Apa maksudnya berbuat aniaya? Karena tidak dapat menjaga keselamatan dirinya. Ya. Kedoliman yang paling besar itu apa? Dolim yang paling besar, inna syirka la dzulmun adzim ya. Syirik adalah dolim yang paling besar. Kenapa? Ketika dirinya sendiri saja tidak bisa dijaga, tidak bisa menjaga dirinya sendiri, apalagi orang lain, kan gitu ya. Orang kalau sudah terlibat dalam syirik, berarti dirinya sendiri tidak bisa dijaga, akan mengundang kemarahan Allah yang tak terkira ya, yang tidak diampuni dosanya ya, kecuali dia bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak mengulangi lagi, kan gitu ya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Begitu seterusnya adalah sifat amanah, fatonah, dan tabligh. Ya, fatonah itu artinya cerdas, sehingga cerdas dalam membuat keputusan, melihat situasi kondisi, membuat keputusan yang melingkar, keputusan yang tidak memihak pada sesuatu untuk kepentingan golongan atau diri sendiri, tapi keputusan melingkar adalah keputusan memberikan hikmah dan kebijaksanaan pada semua pihak, baik terhadap diri sendiri, lingkungan, umat yang siap dipertanggungjawabkan kepada Allah, kan gitu ya. Dan tabligh ya, tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi jangan ada amanah-amanah yang tersembunyi yang tidak disampaikan. Dapat memberikan tanggung jawab, akuntabilitas ya, sehingga tidak ada yang disembunyikan. Walaupun satu kata, satu ayat, balighu anni walau ayat, sampaikan apa yang dariku walaupun satu ayat ya, begitu ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, demikianlah sifat-sifat kepemimpinan profetik yang perlu kita teladani dalam hidup dan kehidupan, supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita. Puncak tertinggi kehidupan, puncak tertinggi cita-cita hidup dan kehidupan adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.